pengalaman tentu juga sebagai anak hamba bahwa sampai Tante usia saat ini 45 tahun, luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kami sebagai anak hamba Tuhan. Benar-benar Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan keperluan, sehingga walaupun terlahir sebagai anak hamba Tuhan, yang ada istilahnya sering kita dengar bahwa kalau anak hamba Tuhan itu apa yang dipakai katanya bau derma ya. Kalau bahasa Manado derma, kalau kita sering kali dengar bau persembahan. Tetapi apapun itu kata orang, tetapi yang pasti sampai hari ini Tante percaya bahwa kita sebagai anak-anak hamba Tuhan tidak pernah meminta-minta ya. Kita hidup dari kemurahan Tuhan, dari meja kemurahan Tuhan, dari apa yang kita nikmati semua berkat Tuhan, dan itu semua kita patut syukuri, karena sekali lagi kita bersyukur dan tidak ada kata penyesalan ketika kita semua terlahir di keluarga hamba Tuhan ya. Puji Tuhan, mungkin karena waktunya ini juga terbatas. Tante berterima kasih dulu kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan bagi Tante untuk hari ini melayani, walaupun waktunya sempat diganti 2 kali ya, harusnya awalnya mungkin Jumat ke Kamis, akhirnya ke Selasa. Tapi puji Tuhan, sebagaimana kita tahu semua kalau di GPDI itu ada istilah hamba Tuhannya harus 5 siap ya. Jadi saya percaya kita sebagai juga hamba-hamba Tuhan, dan saya lihat juga ada rekan-rekan hamba Tuhan di sini, bukan hanya anak-anaknya, tapi ada juga rekan-rekan hamba Tuhan alumni 41 yang boleh bergabung. Puji Tuhan, kita sama-sama mau kembali lagi senantiasa setiap hari kita di-charge kehidupan kita untuk semakin hari kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Kita walaupun kita sudah belajar firman Tuhan ya, tapi kita sama-sama mau belajar lagi, kita mau merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Tentunya setiap hari agar memperbaharui kehidupan kita. Puji Tuhan, tema hari ini yang Tante angkat adalah hati-hati menjaga hati. Ya. Sebelum Tante lebih jauh menguraikan firman Tuhan ini, mari Tante akan bawa satu, ya ini ilustrasi atau kesaksian lah ya. Kalau kemarin Tante karena papanya Darlene itu paling suka makan hati ayam, Tante menggoreng ayam. Nah, dari pengalaman sebagai ibu rumah tangga mungkin hanya jarang ya menggoreng ayam, hati ayam maksudnya. Dan waktu kemarin itu Tante goreng ayam mungkin karena udah lama direndam sama jeruk, garam. Jadi ketika goreng dalam minyak yang panas, Tante nggak tutup wajannya. Jadi ketika digoreng, sementara menggoreng, wah ternyata ada percikan-percikan cipratan minyak yang luar biasa. Sampai memang ketika Tante dengan refleks langsung menutup mata ya, karena memang cipratan minyaknya cukup jangkauannya cukup panjang, sehingga bisa-bisa kalau Tante tidak cepat menutup mata, bisa-bisa masuk ke dalam mata Tante. Jadi ketika itu Tante langsung benar-benar menjadi pelajaran, wah ternyata hal yang sepele saja dalam kehidupan kita sehari-hari, menggoreng hati ayam aja kita harus berhati-hati ya. Kalau tidak bisa-bisa kena cipratan minyak dan mungkin mengakibatkan hal yang fatal, apalagi kalau sampai kena mata ya. Nah, ketika itu Tante sampai merenungkan benar ya, memang apalagi kita mau menjaga hati kita ya, sebagaimana yang akan Tante angkat di dalam firman Tuhan yang kita renungkan sore hari ini, yang Tante ambil dalam ayat pokoknya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, suatu ayat yang mungkin seringkali kita sudah dengar, tetapi kita akan menjadi perenungan kembali, mengingatkan kita kembali untuk jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ini mengajarkan kita agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan ya. Itu sebabnya hati itu disebut sebagai pusat dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang secara tercermin secara langsung dari sikap dan tindakan kita ya. Artinya apa? Anak-anak, bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar keluar dalam bentuk ekspresi kita, dalam bentuk perkataan kita, dalam bentuk perbuatan kita. Nah, jika hati kita baik, maka otomatis yang akan keluar
dari hidup kita pasti hal-hal yang baik, ya kan? Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka yang keluar dari hidup kita juga adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, sebagai anak Tuhan, fokus kita yaitu bukan memperbaiki apa yang nampak dari luar atau apa yang dilihat orang. Ya, tidak salah kita mempercantik diri atau mungkin kita bermake up ya, apalagi anak-anak wanita ataupun kita mungkin mengenakan pakaian-pakaian yang baiklah, yang enak untuk dilihat ya. Tetapi itu bukan fokus utama kita. Ya, tetapi fokus utama kita sebagai anak Tuhan adalah kita memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengizinkan setiap hari Yesus bertakhta dan memerintah dalam hati kita, supaya apa yang keluar dari hidup kita memancarkan terang Kristus. Itu sebabnya tidak salah komunitas ini diberi nama Star Generation. Artinya apa? Star Generation kan artinya generasi bintang ya. Jangan sampai hanya predikat ini yang kita kita miliki sebagai generasi bintang, kemudian kehidupan kita tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan terang Kristus. Karena tidak sedikit juga anak-anak hamba Tuhan di luar sana, bahkan di dalam golongan gereja kita pun ya, kita lihat bahwa banyak juga anak-anak hamba Tuhan yang tidak menjadi berkat. Walaupun siang malam Bapak Ibunya sebagai gembala mungkin pasti mendoakanlah. Tapi banyak sekali kan kita lihat kejadian-kejadian ada juga anak-anak hamba Tuhan yang terjerumus ke narkoba, ke seks bebas, ke hal-hal yang mungkin ya sampai ke hal-hal yang paling jahat pun sehingga mengakibatkan orang tua pasti akan merasa sakit hati, jemaat juga akan terluka melihat keberadaan anak hamba Tuhan. Jadi mari kita mau belajar, saya tante juga sebagai anak hamba Tuhan, kita jangan berbangga, wah kita sudah masuk dalam komunitas Star Generation, kita setiap hari ini ada ibadah ya, tapi itu belum menjadi ukuran kita bisa dikatakan bisa akan sampai garis finish, dalam arti kita harus terus menjaga hati kita ya, menjaga kehidupan kita agar benar-benar kehidupan kita senantiasa diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mampu bersinar, membawa terang Kristus, membawa kasih Kristus dimanapun kita berada. Karena memang hari-hari ini di akhir zaman ini tidak mudah, ya, tidak mudah kita hidup dalam kita bergaul, dalam lingkungan di sekitar kita tidak mudah. Banyak sekali godaan, tantangan. Bahkan kemarin saya sempat dengar sharingnya Tante Yanti ya, Sumeke berani tampil beda. Bahkan Tante itu Sumeke menantang anak-anak kan, ayo semua sebutkan, ayo kita proklamirkan, berani tampil beda. Nah, apakah cuma sampai di mulut saja? Tapi kadang-kala kalau ketika kita sudah berada di lingkungan kita, apalagi cuma kita yang sebagai anak Tuhan, kadang-kala ada rasa malu ya. Kita malah bukan berani tampil beda, tapi malah kita mengikuti arus dunia. Itu sebabnya hari-hari ini firman Tuhan harus terus kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita ingat Matius pasal 12 ayat yang ke-35 dan 37, di situ menegaskan bahwa kita tidak dapat mengucapkan hal-hal yang baik jika kita sendiri ini jahat. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi otomatis ada kalanya kan kita sempat, Tante pernah dengar orang yang ngomong gini, wah maaf ya, karena mungkin dia pernah berkata menyinggung orang lah, atau katanya perkataannya mungkin terlalu tajam, terlalu apa ya istilahnya, dia mungkin secara tidak sengaja mengeluarkan hal-hal yang menyakiti hati orang gitu. Tapi orang itu berkata, maaf ya, itu cuma di mulut saja, bukan dari hati. Ya, tapi kan kalau firman Tuhan jelas menuliskan tadi bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Yesus berkuasa atas di dalam hati orang percaya. Ya, kita harus memperhatikan bahwa ucapan dan tingkah laku, jika perkataan dan perbuatan seseorang percaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti ada yang salah dengan hatinya ya. Mari kita periksa diri kita, kita periksa hati kita. Enggak usah kita menghakimi orang lain, tapi biarlah apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu menyampaikan firman Tuhan, apakah perkataan kita di mimbar ya, bukan cuma di mimbar, di dalam ini dalam kegiatan kita di Alumni 41 ini luar biasa ya. Kita ada di YouTube, kita ada di Facebook, kita ada di Zoom meeting. Saya percaya setiap hari kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan tingkah laku kita.
baik di rumah ya, yang menilai istri, suami ataupun anak-anak kita ya, tapi biarlah kita memperhatikan agar supaya ucapan dan tingkah laku kita selaras dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak, ada yang salah dengan hati kita. Karena Alkitab juga mengingatkan bahwa setiap kata-kata kita yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula kita akan dihukum. Untuk itu, mari kita berhati-hati dalam kita berucap, dalam kita berkata-kata, termasuk dalam kita memposting sesuatu di media sosial. Ya, sekarang kan mungkin kita nggak fasih dalam berkata-kata, ya, atau mungkin saya nggak fasih, tapi jari kita memposting atau men-share sesuatu yang hoax ataupun hal-hal yang buruk itu juga di media sosial, harus hati-hati ya. Kita pikir-pikir dulu lah, kalau kita menerima sesuatu postingan, apakah itu menjadi berkat bagi orang, ya kita sharing, kita posting. Tapi kalau itu hanya mungkin meresahkan atau membuat orang yang lain yang tidak bermanfaat, nggak usah lah ya. Itu sebabnya salah satu ukuran kita yang menentukan kita bisa masuk surga atau tidak, itu juga salah satu adalah lewat perkataan yang keluar dari mulut kita ya. Semakin banyak kita berkata-kata yang benar dan jujur dalam pengurapan Tuhan, maka kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam kita lihat ke dalam Injil Matius pasal yang ke-15 dan 18 sama ya dengan yang tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, di situ menegaskan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau kita berbuat dosa, bukanlah apa yang keluar dari bukanlah apa yang dari luar ya masuk ke dalam, tetapi apa yang dari dalam hati kita keluar, itu bisa menjadi perbuatan yang jahat kalau hati kita tidak senantiasa diisi oleh firman dan Roh Kudus yang akan senantiasa membaharui hati kita ya. Karena kita tahu bahwa iblis hari-hari ini punya banyak sekali cara untuk menipu dan memprovokasi hati kita ya. Kita akan bisa dibuat berbuat jahat seperti hal-hal tadi yang sudah disebutkan tadi. Itu sebabnya firman Tuhan tadi menegaskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya hari ini ketika kita beribadah kita menjaga hati, tapi setiap saat. Walaupun kita mungkin berada di rumah, kita berada di sekolah, di pekerjaan kita, bertemu dengan siapapun, kita harus senantiasa menjaga hati ya. Karena kalau kita lihat contoh dalam 1 Samuel 16, di mana ketika Samuel disuruh Tuhan datang untuk menemui anak-anak Isai ya, kita ingat cerita itu untuk menjadi raja di Israel. Kita lihat di situ bahwa Samuel menduga Eliab yang berperawakan tinggi itulah yang diurapi Tuhan ya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan penampilan di luar. Penampilan di luar bisa saja bagus, mungkin baik di mata kita manusia ya. Dia bisa pimpin pujian, dia bisa ya menampilkan hal-hal yang baik lah. Tetapi kita harus periksa hati. Apakah ketika kita melayani Tuhan, motivasi kita benar? Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah kita hanya ingin dipuji orang, ataupun hanya untuk menunjukkan ego kita, kesombongan kita, ya? Karena kita harus ingat bahwa Tuhan melihat hati, ya. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, apa yang dilihat Allah itu bukan apa yang di depan mata manusia, tapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya Tuhan akhirnya memilih dan mengurapi Daud menjadi raja Israel, karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud bisa menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan ya. Dan di dalam hati Daud kita tahu bahwa Daud banyak sekali menciptakan pujian-pujian penyembahan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi mari kita mau belajar seperti halnya Daud, menjaga kemurnian hati kita, agar supaya benar-benar hati kita tetap berkenan kepada Tuhan dan hati kita tetap baik, sehingga kita layak menerima pengurapan dari Tuhan ya. Mari kita mau tetap juga jangan sampai ada kepalsuan, jangan sampai ada kemunafikan di hati kita. Harus hati-hati supaya benar-benar kita akan melihat bahwa benar-benar kalau kita mengizinkan
Tuhan senantiasa bertakhta di atas hati kita. Maka tante percaya bahwa semua hal-hal yang jahat ya, yang bisa saja keluar dari hati kita, tadi di Matius sudah dijelaskan dan Markus, itu tidak akan kita keluarkan dari hati kita ya, dari kehidupan kita, akan terpancar dari kehidupan kita, tapi benar-benar hal-hal yang baik yang memuliakan hati Tuhan. Nah, pada sore hari ini tante ngejar waktu saja ya. Ada 2 hal saja yang kita akan pelajari berhubungan dengan sikap hati. Dan itu harus menjadi pilihan kita. Jadi maksudnya Tuhan kan menciptakan manusia itu ada kehendak bebas. Jadi kita mau bebas, kita mau pilih yang mana? Yang pertama adalah sikap yang hati kita. Yang pertama adalah rendah hati. Ya, kalau saudara atau anak-anak semua, tentunya kita sebagai anak hamba Tuhan selalu diajari oleh orang tua kita untuk tetap rendah hati ya. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15, Yesaya 57 ayat 15 di situ mencatat bahwa sebagai yang maha tinggi dan yang maha mulia, Tuhan itu bukan saja bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus atau di sorga, tetapi juga Tuhan bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati ya. Jadi orang yang rendah hati itu ternyata mempunyai kualitas sorga. Biarlah kita jangan minder atau saya, tapi beda ya, rendah diri dengan rendah hati beda jauh itu kalau rendah diri berarti minder. Tante punya kekurangan, mungkin Bapak Ibu teman-teman orang tua anak-anak tahu ya, tante polio dari sejak 8 bulan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tante tetap percaya diri dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang Tuhan rencanakan. Walaupun dengan keterbatasan tante tetap menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan boleh berikan. Ya, bahkan puji Tuhan bisa menikah, bisa punya anak 2, cewek cowok, bahkan juga bisa mengembalakan ada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, walaupun pengembalaannya masih baru 10 tahun ya, tahun depan, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau bahwa agar supaya benar-benar kehidupan kita ini kita harus menjaga hati kita supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Orang yang memiliki hati sebagai hamba. Tadi kan pujian kita boleh nyanyikan. Apa sih arti hati sebagai hamba? Hati sebagai hamba adalah hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau dibentuk. Kalau kita punya kerendahan hati, maka firman Tuhan, walaupun mungkin kita dengar keras ataupun kita dengar, menyakitkan ya, itu kok kayak menyinggung saya. Kita kan tidak akan tersinggung karena kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu semua ya dan amin. Dan walaupun itu harus menyinggung saya, itu akan memperbaiki. Karena firman Tuhan kan semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, ya, kita memperbaharui kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi semua firman Tuhan yang kita terima luar biasa setiap hari Star Generation, bukan saya tante lihat bukan cuma di ibadah sore, tapi ada juga yang sudah terlibat di dalam ibadah pagi ya, ibadah malam, puji Tuhan. Luar biasa, tetap kita mau punya hati hamba, hati yang lembut, hati yang taat dan mau dibentuk. Dan yang kedua, hal yang berhubungan dengan sikap hati, yang pertama tadi rendah hati, sikap hati yang tidak baik adalah apa? Kesombongan. Dosa pertama yang terjadi adalah kesombongan yang dilakukan oleh Lucifer. Kita tahu bahwa Lucifer ingin menjadi lebih besar dari Allah. Kesombongan inilah yang ditransferkan iblis untuk manusia. Itu sebabnya kita harus jaga hati untuk tidak menjadi sombong ya. Sebab orang yang sombong adalah tempat berkuasanya iblis. Kalau tadi orang yang rendah hati tempat bersemayamnya Tuhan, sebaliknya orang yang sombong adalah tempat berkuasanya iblis ya. Salah satu pengertian kesombongan, keinginan kita untuk terbebas dari Allah ya. Artinya kesombongan itu bisa menimbulkan pemberontakan kita kepada Tuhan, merusak rencana Tuhan dalam hidup kita dan menghasilkan duka cita. Ya. Kalau kita lihat contoh di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21 di mana kita melihat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ketika dia telah mengumpulkan harta bendanya ya, tanahnya menghasilkan berlimpah-limpah hasil, dia mulai merencanakan untuk mengatur semua hartanya untuk kesenangannya sendiri ya. Di situ dicatat ada mari makan minum beristirahat. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya dengan berkata, "Hai engkau orang bodoh ya. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Orang kaya itu disebut bodoh bukan secara intelektualnya.
Tetapi orang bodoh itu Tuhan berkata bahwa ia bodoh karena kesombongannya, ya. Artinya dia tidak mampu menjaga hati tetap benar di hadapan Tuhan, ya. Inti kebodohan dari orang kaya ini seolah-olah mungkin dia berkata, wah karena saya sudah memiliki segalanya, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Kita juga harus menyadari bahwa semua berkat Tuhan yang kita miliki, semua kepandaian, semua kita bisa berhasil dalam studi, dalam karir, bahkan dalam pelayanan kita, ya. Kalau kita dipercayakan Tuhan punya jemaat yang besar, puji Tuhan. Punya gereja yang besar, puji Tuhan, ya. Tapi kalaupun punya karir, bisa bekerja, anak hamba Tuhan, ya, kita dapat dipromosikan, kita harus bersyukur. Ketika pun dalam talenta yang Tuhan berikan, bisa main musik, bisa nyanyi, kita semua harus berkata semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ada kesombongan di hati kita, ya. Karena kita tahu kalau kita mulai sombong, artinya kita menggantungkan seluruh hidup kita pada hal-hal itu tersebut, ya, kita tidak berarti kita telah mendukakan hati Tuhan, ya. Maka tante memberikan nasihat untuk kita harus terus bergantung penuh kepada Tuhan yang memberi nafas hidup kita, ya. Semua yang kita miliki bahkan nafas hidup adalah semua dari Tuhan. Apa yang patut kita banggakan, apa yang patut kita sombongkan, semua itu dari Tuhan, ya. Mari firman Tuhan juga mengajarkan kita dalam Yakobus pasal 4 ayatnya ke-13 dan 17 mengajarkan agar kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, ya. Jangan melupakan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan. Tentu tahu anak-anak Star Generation masih banyak, ya, kita punya cita-cita, punya pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini dan jadi itu. Tidak salah itu semua, ya. Mari kita terus berjuang, belajar yang baik, kita berjuang mengasah lagi talenta yang karunia yang Tuhan berikan, tapi jangan melupakan Tuhan. Kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kita harus berbuat ini dan itu, ya. Berarti itu artinya kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, dikatakan di situ, jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Artinya apa, anak-anak? Artinya kita tahu bahwa kalau kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, ya, bahwa benar-benar kita harus berserah kepada Tuhan dan kita tidak melakukannya, kita harus memakai kepandaian kita sendiri, kita memakai kekuatan kita sendiri, Tuhan katakan kita juga berdosa. Jadi perbuatan dosa itu ternyata bukan cuma ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, ya, hal yang jahat tadi yang kita sudah baca di Matius dan Markus. Bukan hanya itu ternyata, tapi ketika kita tahu bagaimana harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya, disebut juga dalam Yakobus 4 ayat 17, kita berdosa. Jadi hati-hati, mari jaga hati kita agar supaya benar-benar kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Amin, ya. Dan kita lihat lagi di dalam dalam firman Tuhan juga dalam 1 Petrus pasal 5 di situ dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tante percaya bahwa kita tidak mau menjadi orang-orang yang menentang Tuhan, ya, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu sebab tetap jaga hati kita agar kita mau tetap rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan karena Tuhan bilang kalau kita mau tetap di dalam kehendak Tuhan hidup kita serahkan kepada Tuhan, ya, kita libatkan Tuhan dalam semua perencanaan kita yakin bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya, agar kita bisa mampu menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan satu hal yang kita harus ingat lagi bahwa hari-hari ini memang ada berbagai macam cara yang dilakukan iblis untuk menghancurkan kita manusia. Dan iblis itu bisa datang dari berbagai macam celah, ya, dalam hidup kita. Kita ingat saja Salomo, kan? Salomo dia memiliki segalanya. Raja Salomo dia adalah raja yang tak tertandingi oleh raja manapun ketika dia hidup berkuasa. Dia punya hikmat, punya kekayaan, kekuasaan, popularitas. Benar-benar dia adalah orang yang hebat, Raja Salomo ini. Tetapi kita lihat dalam kisah Raja Salomo, ketika dia memiliki segalanya, dikatakan di situ Raja Salomo pada akhirnya lupa diri dan dia terlena dengan harta, tahta dan wanita. Kita tahu kan Raja Salomo punya 700 istri, 300 gundik. Wah, luar biasa, ya, 1000 orang pendamping hidupnya, luar biasa. Tapi anak-anak jangan mengikut, wah, Raja Salomo boleh banyak istri, pasangan, jangan seperti itu. Itu hanya contoh saja bahwa kita lihat Salomo akhirnya dia lupa pesan ayahnya Daud untuk tetap mengasihi Tuhan. Dia lupa pesan dari firman Tuhan untuk jangan bergaul dengan orang-orang yang
tidak mengenal Tuhan. Karena pada akhirnya ketika Salomo terlena dengan semua yang dia miliki, pada akhirnya di sini Salomo jatuh di dalam dosa, ya. Dan firman Tuhan kita ingat juga bahwa pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik, ya. Jangan kita, pada akhirnya hati Salomo itu dari yang setia kepada Tuhan, pada akhirnya hati Salomo ya berubah. Ya, itu sebabnya mari kita jaga hati, karena jangan kita berbangga hari ini kita hebat, kita bisa, kita masih kuat dalam Tuhan. Jangan berbangga diri sampai hari ini, tapi setiap hari mari kita mau supaya Roh Kudus menuntun kita untuk hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, karena ternyata istri-istri Salomo pada akhirnya dia menilai mereka lebih menarik hatinya daripada Tuhan, ya. Itu sebabnya sebagai ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-8, di situ di firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setiap hari kita mau ingat ayat ini, supaya pikiran, perasaan, dan kehendak jahat tidak akan masuk dalam hati kita, ya. Kita undang Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Amin, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dengan tema hati-hati menjaga hati akan terus membaharui setiap hati kita, bukan hanya anak-anak Star Generation, tapi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, tapi percayalah, kita mau tetap hidup berkenan kepada Tuhan dengan menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari, saya rindu kalau ada waktu ya, nyanyi pujian Ku Mau Bercahaya. Karena ini kita ada di ibadah Star Generation, nyanyi sama-sama ini, Ku Mau Bercahaya. Dari yang pertama, Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Yuk, kalau tahu sama-sama ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar, setiap harga yang harus ku bayar, telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar sore hari ini. Kami percaya Tuhan, sore ini Engkau mengajar kami untuk hati-hati menjaga hati kami, karena dari hati kamilah akan tercermin hal-hal yang baik ataupun tidak baik. Itu semua tergantung dari hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak Star Generation yang boleh tergabung dalam ibadah sore hari ini. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Oke, terima kasih Tante Feiba atas firman yang memberkati kita semua. Benar teman-teman, meskipun kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, kebebasan untuk memilih, tapi kita harus menjaga hati kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oke, mohon maaf untuk hari ini nggak ada games dulu, karena seperti yang dibilang tadi lagi ada trouble di Zoom-nya. Oke, untuk itu kita akan langsung tutup ibadah kita pada sore hari ini. Dengan kasih Kristus, saya meminta Kak Piat Samuel untuk memimpin kita dalam doa tutup dan juga berdoa untuk Kak Pingstar yang berulang tahun kemarin. Terima kasih. Oke, mari teman-teman, Om Tante, kita satu dalam doa. Pujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, muliakan nama-Mu ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, biarlah Engkau tuntun langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat teman kami ya Tuhan, untuk Kak Pinkster ya Tuhan, yang saat ini Engkau tambahkan umur 1 tahun ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan, masa depannya ya Tuhan, kesehatannya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat ya Tuhan ke depannya Tuhan dalam menjalani kehidupannya ke depannya ya Tuhan, biarlah Engkau tuntun ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, apa yang diimpikan ya Tuhan, apa yang dicita-citakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ada doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Samuel. Terima kasih juga buat Tante Feiba dan Darlene yang sudah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan tante-tante om-om yang sudah mau join Zoom kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Ya, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Bye. Tuhan berkati Tante Halo, Eba. Nafi. Tante Eba, Tuhan